Lahirnya Pergerakan Nasional. Pergerakan Nasional Indonesia adalah gerakan perjuangan bangsa Indonesia yang dilakukan secara sadar, terorganisir, dan modern untuk menentang penjajah Belanda serta memperjuangkan kemerdekaan. Gerakan ini dimulai sekitar tahun 1908 dengan berdirinya organisasi Budi Utomo sehingga tanggal 20 Mei 1908 diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sebelum tahun 1908, perjuangan rakyat Indonesia masih bersifat kedaerahan dan menggunakan kekuatan senjata. Namun, perjuangan seperti itu selalu gagal karena kurangnya persatuan dan peralatan perang, sehingga munculnya golongan terpelajar dan berkembangnya kesadaran nasional. Rakyat mulai berjuang dengan cara yang lebih modern, melalui organisasi, pendidikan, dan politik. Inilah yang menjadi awal lahirnya pergerakan nasional. Faktor internal. 1. Penderitaan rakyat akibat penjajahan. Rakyat hidup miskin, tertindas, dan tidak memiliki kebebasan di bawah kekuasaan Belanda. 2. Kenangan kejayaan masa lalu bangsa Indonesia, seperti kejayaan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang dulu berdaulat dan makmur. 3. Munculnya kaum terpelajar, hasil dari politik etis yang membuka kesempatan pendidikan bagi pribumi. 4. Perkembangan media massa dan organisasi. Surat kabar dan majalah membantu menyebarkan semangat nasionalisme dan persatuan. 5. Tumbuhnya kesadaran sebagai satu bangsa. Masyarakat mulai menyadari bahwa mereka memiliki tujuan dan nasib yang sama. Faktor eksternal. 1. Kemenangan Jepang atas Rusia 1905 menunjukkan bahwa bangsa Asia mampu mengalahkan bangsa Barat. 2. Pergerakan nasional di negara lain, seperti di India, Filipina, dan Mesir yang juga berjuang melawan penjajahan. 3. Masuknya paham-paham baru dari Barat, seperti nasionalisme, liberalisme, demokrasi, dan sosialisme. 4. Pendidikan di luar negeri. Mahasiswa Indonesia di Eropa membawa pulang semangat perjuangan kemerdekaan. Dampak lahirnya pergerakan nasional. 1. Bangkitnya rasa persatuan dan kesadaran kebangsaan rakyat Indonesia. 2. Perjuangan menjadi lebih modern dan terarah, tidak lagi bersifat kedaerahan. 3. Munculnya berbagai organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Serikat Islam, Indi Separtis, dan PNI. 4. Lahirnya tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Dr. Sutomo, Ki Hajar Dewantara, HOS Cokroaminoto, Soekarno, dan Hatta. 5. Puncak semangat persatuan melalui Sumpah Pemuda. 6. Menjadi dasar menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Budi Utomo berdiri tanggal 20 Mei 1908. Pendiri Dr. Wahidin Sudiro Husodo dan Dr. Sutomo. Tempat Jakarta. Tujuan memajukan pendidikan, kebudayaan, dan kesejahteraan rakyat Jawa dan Madura. Sifat organisasi bersifat kedaerahan, terbatas pada suku Jawa dan Madura. Bergerak di bidang pendidikan dan sosial budaya. Peranan jadi pelopor pergerakan nasional Indonesia. 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Serikat Islam berdiri. Awalnya bernama Serikat Dagang Islam pada 1911 oleh Haji Samahuddin di Surakarta. Tahun 1912 diubah menjadi Serikat Islam oleh HOS Cokroaminoto. Tujuan meningkatkan kemajuan ekonomi rakyat, terutama pedagang pribumi, menentang monopoli pedagang Tionghoa dan penjajahan Belanda, menumbuhkan persatuan umat Islam dan rasa nasionalisme. Sifat organisasi bersifat nasional dan keagamaan, memiliki anggota dari berbagai lapisan masyarakat. Peranan menjadi organisasi massa terbesar pada masanya, melahirkan banyak tokoh penting seperti HOS Cokroaminoto, Smaun, dan Kartosuwiryo. Indische Parti berdiri tanggal 25 Desember 1912. Pendirinya ada 3 serangkai. Yang pertama Dr. Ernest Dawes Dekker, yang kedua Dr. Cipto Mangunkusumo, yang ketiga Ki Hajar Dewantara. Tujuan mempersatukan semua penduduk Hindia Belanda tanpa membedakan ras dan agama, menumbuhkan semangat kebangsaan dan kemerdekaan Indonesia. Sifat organisasi bersifat nasional dan politik. Organisasi pertama yang secara terbuka menyerukan kemerdekaan Indonesia. Peranan membangkitkan kesadaran politik rakyat Indonesia. Anggota pendirinya menjadi tokoh penting pendidikan dan kebangsaan. Pergerakan nasional massa radikal. Latar belakang. Periode ini didorong oleh beberapa faktor, antara lain kegagalan politik etis, krisis ekonomi dunia, dan pengaruh gerakan nasional
dari berbagai negara. Strategi yang digunakan adalah non-kooperasi, yaitu tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda, serta melakukan agitasi dan propaganda. Perhimpunan Indonesia atau PI. PI adalah organisasi pergerakan nasional yang berasal dari kalangan pelajar Indonesia di Belanda. Pendirian dan perubahan nama. Didirikan tahun 1908 di Belanda dengan nama awal Indische Vereniging, Perkumpulan Hindia. Pada tahun 1922, nama diubah menjadi Indonesische Vereniging. Pada 1924, nama resmi diubah menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI, sekaligus menjadi organisme pertama yang secara resmi menggunakan nama Indonesia sebagai identitas politik. Tokoh utama Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Iwakusuma Menteri, dan RN Noto Sorto. Hatta menjadi ketua pada tahun 1926 dan aktif berdiplomasi. Asas dan tujuan. Asas non-kooperasi, menolak kerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda, menuntut pemerintahan sendiri bagi Indonesia, mencapai kemerdekaan penuh bagi Indonesia melalui kekuatan sendiri. Peran penting. Peletakan dasar ideologi persatuan dan nasionalisme modern yang tegas, melakukan diplomasi internasional di berbagai kongres anti-imperialisme di Eropa, seperti Kongres Liga Penentang Imperialisme di Brussels 1927, yang mengenalkan isu kemerdekaan Indonesia ke dunia internasional, menerbitkan majalah Indonesia Merdeka sebagai media propaganda. Partai Komunis Indonesia atau PKI. PKI adalah salah satu organisasi pergerakan yang paling radikal, menggunakan Marxisme sebagai ideologi perjuangan. Pendirian dan awal mula. Berawal dari Institut Sosial Demokratis Vereniging ISDV yang didirikan oleh tokoh Belanda Hans Nevelier pada tahun 1914. Pada tahun 1920, ISDV diubah menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI di bawah pimpinan Semaun. Tokoh utama Semaun, Alimin, Darsono, dan Tan Malaka. Strategi dan perjuangan. Menganut paham komunisme dan Marxisme dan melakukan agitasi keras terhadap kebijakan kolonial. Melakukan infiltrasi ke dalam organisasi massa Islam seperti Syarikat Islam yang menyebabkan pecahnya Syarikat Islam menjadi Syarikat Islam Putih Kooperatif dan Syarikat Islam Merah Radikal atau Komunis. Puncak radikalisme adalah pemberontakan PKI 1926 sampai 1927 di Batavia, Jakarta, dan Sumatera Barat. Dampak. Pemerintah kolonial Belanda menumpas pemberontakan ini dengan keras. Ribuan anggota PKI ditangkap, dipenjara, dan dibuang ke Bovendigul, Papua. PKI dinyatakan partai terlarang dan dihancurkan pada tahun 1927, mengakhiri perannya di masa radikal pergerakan nasional. Partai Nasional Indonesia atau PNI. PNI merupakan partai nasional murni yang didirikan setelah kegagalan PKI dengan ideologi nasionalisme yang kuat. Pendirian didirikan pada 4 Juli 1927 di Bandung. Awalnya bernama Perserikatan Nasional Indonesia, kemudian diubah menjadi Partai Nasional Indonesia. Tokoh utama Insinyur Soekarno sebagai ketua, Cipto Mangunkusumo, Iskak Cokorea Dirsojo, Budiarto, dan Sunario. Soekarno adalah tokoh sentral yang menggerakkan massa. Asas dan program. Asas mandiri, tidak bergantung pada pihak lain, terutama pemerintah kolonial. Asas non-kooperasi secara tegas. Tujuan mencapai Indonesia merdeka berdasarkan self-help atau usaha sendiri. Program politik mencapai Indonesia merdeka atau nasionalisme. Program ekonomi meningkatkan kehidupan rakyat atau mandiri. Program sosial memajukan pendidikan dan melawan feodalisme. Dampak. Kehadiran PNI dan karisma Soekarno membuat pergerakan nasional menjadi lebih populer
dan berakar di kalangan rakyat biasa. TNI mempelopori pembentukan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) pada tahun 1927 sebagai wadah persatuan berbagai organisme nasional di Indonesia. Aktivitas radikal PNI melalui rapat-rapat umum dan propaganda yang masif dianggap mengancam stabilitas kolonial. Pergerakan nasional masa moderat. Latar belakang. Setelah masa awal pergerakan nasional tahun 1908 sampai 1920-an muncul organisasi baru yang lebih moderat dan realistis. Organisasi masa ini tidak langsung menuntut kemerdekaan, tetapi berjuang melalui jalur kerjasama dan diplomasi. Tujuannya adalah mempersiapkan bangsa Indonesia menuju pemerintahan sendiri. Parindra, Partai Indonesia Raya, berdiri pada tanggal 24 Desember 1935. Pendirinya adalah gabungan dari Partai Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI). Tokoh pentingnya adalah Dr. Sutomo. Tujuannya adalah meningkatkan kemajuan ekonomi, sosial, dan politik bangsa Indonesia, dan juga mewujudkan Indonesia yang bersatu dan berdaulat dengan cara kooperatif. Sifat organisasi bersifat nasionalis dan moderat, dan menggunakan pendekatan pendidikan dan ekonomi rakyat. Peranannya adalah aktif dalam Volksraad, Dewa Rakyat, mendorong kesadaran nasional tanpa konfrontasi langsung dengan Belanda, dan menjadi wadah kaum intelektual nasionalis. Gerindo, Gerakan Rakyat Indonesia, didirikan pada tanggal 24 Mei 1937, didirikan oleh Adnan Kapogani, Amir Syarifuddin, dan Muhammad Yamin. Tujuan didirikannya untuk menentang fasisme dan kolonialisme, meningkatkan hak politik dan sosial rakyat Indonesia, mempersiapkan rakyat menuju kemerdekaan Indonesia. Sifat organisasinya bersifat nasionalis, sosial demokrat, dan kooperatif, menolak cara kekerasan, serta lebih memilih bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda dalam menghadapi ancaman Jepang. Peranannya membangun kerjasama antar partai nasionalis, aktif menyuarakan persatuan bangsa dan perlawanan terhadap fasisme Jepang. GAPI, Gabungan Politik Indonesia, didirikan pada tanggal 21 Mei 1939. Adapun tokoh-tokoh pentingnya yaitu Arif Syarifuddin Harahap, Muhammad Yamin, dan Adnan Kapogani beserta Abdul Qadir. Latar belakang terbentuk sebagai gabungan dari partai-partai nasionalis moderat seperti Partai Indonesia Raya yaitu Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia Gerindo, dan Partai Bangsa Indonesia (PBI). Merupakan bentuk persatuan nasional menjelang pecahnya Perang Dunia Kedua. Tujuannya menuntut pembentukan Parlemen Indonesia atau Indonesia Raya Parlemen, menuntut pemerintahan sendiri dalam bingkai Hindia Belanda, mengagungkan semboyan Indonesia berparlemen. Peranan berhasil menyatukan kekuatan politik nasionalis, menggelar Kongres Rakyat Indonesia pada tahun 1939 untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, menjadi organisasi politik nasional terakhir yang aktif sebelum kedatangan Jepang pada tahun 1942. Terakhir, Pergerakan Nasional, Organisasi Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1942, aktivitas PI mulai meredup karena tekanan politik di Belanda selama Perang Dunia Kedua dan semakin banyak anggotanya kembali ke Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Perhimpunan Indonesia kehilangan fungsi dan bubar secara de facto karena para tokohnya seperti Muhammad Hatta dan Sultan Jahir kembali dan berperan dalam pemerintahan Indonesia. Tidak ada deklarasi resmi pembubaran. Organisasi lenyap secara alami setelah 1945. Partai Komunis Indonesia. Setelah peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 yang menewaskan beberapa jenderal TNI, PKI dituduh sebagai dalang. Pada 12 Maret 1966, melalui TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, negara membubarkan seluruh organisasi di bawah PKI, mengharamkan penyebaran komunisme, marxisme, leninisme. Ribuan hingga ratusan ribu anggota atau simpatisan PKI ditangkap atau dibunuh dalam konflik politik 1965 sampai 1966. PKI resmi berakhir sebagai organisasi setelah 1966. Partai Nasional Indonesia
Perjalanan PNI cukup panjang. Pada masa Orde Lama menjadi salah satu partai besar pendukung Presiden Soekarno. Setelah 1965 terjadi perpecahan internal antara Partai Nasional Indonesia (OSA-USEP) yaitu anti komunis. Partai Nasional Indonesia Ali Surahman dituduh dekat dengan PKI. Faksi Ali Surahman dibubarkan pemerintah. Pada masa fusi partai tahun 1973 oleh Orde Baru, semua partai nasionalis termasuk PNI dipaksa melebur menjadi PDI, Partai Demokrasi Indonesia, bersama Parkindo, Partai Katolik, IPKI, dan Murba. Budi Utomo berakhir atau melemah setelah 1915 karena makin elitis dan kurang menjangkau massa. Tahun 1935 dalam Kongres di Jakarta, Budi Utomo dibubarkan dan melebur ke dalam Partai Indonesia Raya yang dipimpin oleh Dr. Sutomo. Penyebab utamanya karena tidak berkembang menjadi gerakan massa dan tersaingi oleh organisasi lain yang lebih radikal dan merakyat. Syarikat Islam SI pecah menjadi dua, yaitu si putih dan si merah. Tahun 1923, setelah pecah, cabang-cabang SI melemah. Pada 1929, SI berubah nama menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII. Sebagai organisasi besar, SI sebagai gerakan awalnya dianggap berakhir ketika bermetamorfosis menjadi PSII. Meskipun PSII masih bertahan sebagai partai politik, penyebab utamanya karena konflik internal antara kubu Islam moderat dan kelompok komunis, dan juga tekanan pemerintah kolonial. Irdidt-Partij didirikan 1912 oleh tiga serangkai Douwe Dekker, Djipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Hanya bertahan singkat. Pada 1913, organisasi ini dilarang dan dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Para pemimpinnya dibuang ke Belanda dan luar Jawa. Penyebab utamanya, sikapnya terlalu radikal dan terbuka, menyerukan nasionalisme Hindia, dan artikel-artikel para pendirinya dianggap mengancam kekuasaan kolonial.